Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Umat Islam di Indonesia sering berpikir bahwa merekalah yang menjadi sasaran pelecehan dan kebencian di dunia ini. Dalam hal ini, umat Islam Indonesia merujuk rejim Cina yang memusuhi suku Uighur, umat Islam di Palestina yang kehilangan tanah airnya, dan masih banyak contoh-contoh lagi yang dikemukakan. Anehnya, dulu Amerika yang dianggap musuh umat Islam yang paling berbahaya, kini umat Islam Indonesia menjadikan Cina sebagai ancaman terbesarnya. Namun sayangnya, mereka mendasarkan penilaiannya lebih pada perasaan belaka daripada data yang berbicara. Berdasarkan asumsi umat Islam yang demikian di atas, lalu dikembangkan sebuah wacana bahwa umat Islam adalah umat yang paling dikorbankan di muka jagat ini. Saya ingin membahas, benarkah umat Islam itu lebih mengalami penderitaan, dimusuhi, dilecehkan dibandingkan umat beragama lain. Sejarah telah memberitahukan kita bahwa umat Islam ternyata adalah umat penakluk dunia. Wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, dan agama-agama lokal lain dengan cepat ditaklukkan oleh dinasti-dinasti Islam. Dari masa Umar bin Khattab yang memulai penaklukan atas wilayah-wilayah Kristen dan Yahudi sampai kepada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Penaklukan kekuatan Islam atas wilayah-wilayah geografi non-Muslim bukan fiksi, namun ini kenyataan sejarah, bahkan menjadi kebanggaan kita semua. Begitu luas kekuasaan umat Islam, maka para penguasa Islam pada saat itu perlu membuat semacam aturan umum tentang kehidupan orang-orang non-Muslim di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Bagaimana non-Muslim memenuhi kewajiban mereka pada negara, dan bagaimana hubungan non-Muslim dengan umat Islam di wilayah kekuasaan Islam. Pada abad pertengahan kemudian muncullah konsep Darul Islam dan Darul Harbi, wilayah Islam dan wilayah perang. Non-Muslim zimmi artinya mereka di bawah protektorat Islam, dan non-Muslim harbi, mereka boleh diperangi. Sebagian besar umat Islam menganggap bahwa konsep ini muncul sejak awal Islam. Katakanlah sejak Rasulullah SAW. Ternyata konsep di atas tidak muncul sejak masa itu. Umat Islam Indonesia selalu mengingat bahwa umat Kristenlah yang menyebabkan mereka menjadi lemah. Ingatan mereka selalu mentok pada peristiwa perang salib. Umat Islam Indonesia tidak mau melihat bagaimana sejarah penaklukan para penguasa dan raja-raja dinasti Islam dalam menaklukkan Kristen, Yahudi, dan banyak lagi. Memiliki perasaan terkalahkan oleh Kristen dengan merujuk pada perang salib adalah sesuatu yang sah dan wajar saja. Namun jika kita, umat Islam, melupakan aneksasi pada wilayah-wilayah hidup mereka, adalah sikap yang kurang adil dan bijaksana. Merasa bahwa kita umat Islam lebih menderita dari Kristen atau umat beragama lain itu wajar. Namun memiliki perasaan bahwa seluruh penderitaan umat Islam diakibatkan oleh agama lain, oleh Kristen, Yahudi, atau oleh Cina, dan bahkan Amerika, itu hal yang kurang sadar pada sejarah dan data-data di lapangan. Ternyata menurut beberapa data, umat Kristen adalah umat yang paling mengalami penderitaan atau banyak dilecehkan di dunia ini. Bukan zaman dulu saja, namun zaman sekarang juga terjadi. Kita selalu bersikap bias bahwa Kristen dan Yahudi itu adanya di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan negara-negara dikdaya lain. Kita lupa bahwa mereka juga hidup di negara-negara Muslim. Berdasarkan Pew Research Center 2015, permusuhan terhadap orang yang beriman memang mengalami peningkatan.
Pada 2014 23% dan pada 2017 menjadi 27%. Rusia, Mesir, Nigeria adalah contoh negara-negara yang paling besar dalam menerapkan kebijakan restriksi atas mereka yang beriman secara umum. Di Nigeria, militan Islam Boko Haram dengan sengaja membunuh ratusan orang Kristen. Orang-orang Koptik Kristen mengalami serangan yang luar biasa di Mesir. Pada tahun 2013, umat Kristen di 102 negara dari 198 mengalami tindakan pelecehan. Rekor ini di atas umat Islam di 99 negara dari 190 negara mengalami pelecehan. Data-data seperti ini yang sering luput dari umat Islam kita di Indonesia yang menyebabkan mereka tidak tahu jika umat Kristen ternyata lebih menderita dari mereka. Data ini diambil sebelum 2013. Selain orang Kristen, Yahudi ternyata adalah umat beragama yang paling mendapatkan banyak pelecehan. Data Pew Research Center 2013 mengatakan jika 76% orang Yahudi di Eropa mengalami pelecehan baik oleh orang per orang maupun oleh kelompok sosial. Balik lagi pada umat Kristen. Menurut Archbishop Tomasi, juru bicara Vatikan, pernah memperkirakan jika ada 100.000 orang Kristen per tahunnya yang dibunuh di seluruh dunia. Dari tahun 2000 sampai 2010, jumlah mereka yang dibunuh mencapai 1 juta orang Kristen. Namun menariknya dari angka-angka di atas, bahwa umat Kristen yang dianggap dibunuh oleh orang-orang Islam itu ditolak oleh kebanyakan para sarjana Kristen. Korban-korban di atas itu terjadi oleh banyak latar belakang, tidak hanya diakibatkan oleh umat Islam. Meskipun banyak korban orang Kristen di negeri-negeri berpenduduk Muslim, namun oleh kalangan sarjana Kristen menyatakan belum tentu hal itu dilakukan oleh umat Islam atas umat Kristiani. Umat Kristiani bisa saja terbunuh dalam misalnya perang sipil, civil war, sebagaimana terjadi di banyak negara di Afrika. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Elizabeth Sackman Hood dalam Beyond Religious Freedom, The New Global Politics of Religion, cetakan 2015. Dalam catatan ini saya hanya ingin memberikan ilustrasi bahwa meskipun umat Kristen itu banyak terbunuh, bahkan melebihi umat Islam, namun narasi yang mereka kembangkan bukan narasi peperangan agama. Hal ini juga membawa saya pada pertanyaan, mengapa narasi crusade dan perang agama lebih menggema di lingkungan umat Islam daripada di lingkungan umat-umat agama yang lain? Padahal dari segi jumlah umat agama yang lain atau umat Kristiani misalnya yang terbunuh akhir-akhir ini lebih banyak dari jumlah umat Islam. Mari kita umat Islam di Indonesia memberikan kasih sayang pada umat beragama lain, termasuk umat Kristen yang sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Karena nasib kita di dunia ini ternyata lebih baik dibandingkan mereka. Mari kita membangun persahabatan antar umat beragama untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan pelecehan umat beragama. Bukankah agama kita, Islam, adalah agama rahmat bagi semua alam? Jangan kita membaca rahmat Islam untuk seluruh alam, untuk kepentingan kelompok kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.